Oke, selamat sore semua teman-teman. Perkenalkan kita dari kelompok 2C Angkatan 3 Bapelkas Cikarang. Saya sendiri sebagai MC untuk sore hari ini di Berlian. Saya dari RSUP Fatmawati dan juga ada teman-teman saya yang lain. Halo semuanya, perkenalkan saya Alia Hafiza dari RSUP Fatmawati. Terima kasih. Juga ada Bang Andrean. Ya, halo semuanya. Nama saya Andrea Satya Rangga. Saya juga dari RSUP Fatmawati Jakarta. Oke, ada lagi juga dari Kak Syarafa. Hai semua, perkenalkan nama saya Syara Fasardin dari RSUP Makassar. Kak Ayu. Perkenalkan, nama saya Ayu dari RSUP Fatmawati, Jakarta. Oke, di sore hari ini kita akan membahas orang tokoh. Tokoh yang menjadi motivasi atau acuan kita dalam sikap berakhlak. Sosoknya itu dia sebagai seorang komisaris di PT KAI di tahun 2009 sampai dengan 2014. Dilanjut lagi di tahun 2014 itu dia menjadi, kalau tidak salah ya, dia itu jadi Menteri Perhubungan. Di tahun 2014, 5 tahun tuh, kalau saya 2019 dia naik lagi jadi Menteri SDM. Siapa dia? Dia itu adalah Ignatius Jona atau biasa dipanggil loh, Bapak Jona. Dari sisinya dia, kita bisa belajar berakhlak sebagai ASN. Kita bisa ngeliat contoh pertamanya dalam berakhlak atau berorientasi pada pelayanan lah, yang paling pertama. Betul, Kak Budi. Baik, yang pertama ada poin dari berakhlak. Yang pertama itu berorientasi pada pelayanan. Jadi seperti yang kita tahu, teman-teman semua, dulu itu kereta di Indonesia itu sangat tidak nyaman ya. Kumuh, terus penuh juga dengan pedagang asongan, ada pengamen, ada yang bawa ayam, terus bahkan yang nggak punya tiket pun bisa masuk gitu. Tidak jelas begitu sistemnya seperti apa. Nah, setelah dijabat oleh Pak Ignatius Jonan, beliau ini merubah fokus pelayanan dari PT KAI yang tadinya product oriented, hanya berfokus pada berjualan saja, menjadi customer oriented. Jadi fokusnya ini pada pelayanan atau pada pelanggannya, bagaimana kenyamanan pelanggan dalam menggunakan kereta sehingga kereta ini bisa menjadi pilihan yang sangat digunakan gitu oleh masyarakat banyak. Yang dia lakukan dimodernisasi dari stasiun, lalu dibuat nyaman kereta itu dipasang AC dan sebagainya, dan juga ada larangan untuk pedagang asongan, lalu tidak membawa hewan, lalu calo juga dilakukan penertiban gitu. Dan juga sekarang sudah mulai sistemnya e-ticketing. Jadi em, mempermudah dan juga modernisasi gitu. Hal ini sesuai dengan nilai berorientasi pada pelayanan. Jadi pelayanannya cepat, solutif, dan juga sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat. Oke, thank you Kak. Jadi gitu ya untuk yang berorientasi pada pelayanan. Mungkin kita bisa lanjutkan dulu ya untuk berorientasi setelah berorientasi pada pelayanan. Akuntabel. Oke, akuntabel mungkin bisa Bang Andrea nih. Akuntabel ini kan dari pengertiannya Kak Budi itu kan bertanggung jawab atas setiap tugas ya, tugas Hmm. dari tugasnya dia, keputusannya dia gitu. Nah, dari Pak Jonan ini seperti yang Kak Alia bilang tadi kan dia kan merubah kereta api Indonesia itu dari yang dulunya kuno lah boleh dibilang kuno jadi modern gitu ya kan. Boleh dibilang dia ini adalah perubah sistem dari KAI Kereta Api Indonesia ini gitu ya kan. Pada poin akuntabel ini, Pak Jonan ini secara konsisten dan transparan dalam kebijakannya juga, serta dia berani mengambil keputusan dan bertanggung jawab atas apa dampak dari keputusan dia tersebut. Begitu Bang Budi. Jadi dia juga karena memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi dan beban Betul. moral ya mungkin ya. Jadi Mm-mm. dia mencurahkan dedikasinya untuk merubah gitu ya, merubah Betul. PTKI ini menjadi sosok apa menjadi satu perusahaan yang kalau kata kalian tadi customer oriented ya, bukan jual produk Betul, lagi betul, tapi betul. fokusnya itu ke customernya gitu ya. Keren keren Betul, keren. betul. Ya. Untuk kompeten, Nah, itu gini, kompeten dalam berakhlak nih. Gimana coba? ya. Siapa? Nah, Kak Ayu ya? iya. Nah, saya akan membahas tentang nilai kompeten dari Bapak Ignatius. Nah, Bapak Ignatius ini berlatar belakang sebagai akuntan, tapi beliau bisa mendiagnosa tentang perkereta apian. Walaupun beliau seorang akuntan, tapi beliau memiliki pemahaman manajerial yang kuat, penguasaan sistem, serta kemampuan mengambil keputusan berbasis data dan kinerja. Nah, dengan kemampuan beliau tersebut,
Bapak Jonan mendorong peningkatan kompetensi karyawannya melalui pelatihan dan pembelajaran langsung, bukan hanya formal ataupun dari pendidikan. Hasilnya terlihat dari layanan yang lebih terstruktur, disiplin, dan tegas dalam operasional. Terlihat dari manajemen waktu KAI yang terlihat tepat waktu, bahkan kalaupun ada gangguan, selalu ada solusi terhadap gangguan tersebut. Begitu, Kak Budi. Oke, tadi kita udah bahas kompeten di apa namanya dalam Iya. sosok Bapak Jona. Nah, sekarang kita bahas harmoni sendiri, siapa yang bisa menjabarkan? Mungkin dari Kak Syarafah mungkin bisa sedikit kasih Ya, gambaran bisa. tentang harmoninya, Bapak. Yang menurut saya berakhlak yang di bagian harmonis itu, beliau itu mampu merangkul berbagai pihak dari pekerja yang di lapangan hingga pemangku kepentingan di tingkat pusat. Beliau menunjukkan bahwa kerja yang lebih efektif itu bisa dibangun dengan rasa hormat, toleransi, dan kebersamaan. Salah satu contohnya yaitu misalnya di pegawainya rata-rata kan ini pendidikannya SD dan SMP, tapi beliau itu bisa merangkul para pegawainya itu dengan cara memberikan visi dengan cara yang lebih sederhana begitu, yang mudah dimengerti oleh para pegawainya. Salah satunya yaitu menerapkan misalnya larangan merokok untuk pegawai sehingga bisa dimengerti dan diikuti oleh para pegawainya, seperti itu, Kak. Untuk selanjutnya, apa yang bisa Kakak jabarkan lagi selain harmoni dari sosok Bapak Jona ini? Loyalitasnya beliau itu tercermin dari pengabdian untuk bangsa. Dia menolak intervensi yang merugikan masyarakat dan tetap setia pada misi pelayanan publik. Makanya sebagai ASN itu perlu meneladani kesetiaan beliau ini, yaitu loyal kepada bangsa, negara, dan pemimpin, tanpa mengabaikan kepentingan rakyatnya. Adaptif mungkin. Seperti yang Bang Budi katakan tadi, adaptif adalah bisa menyesuaikan diri gitu ya dengan orang lain ya. Selain menyesuaikan diri, juga adaptif itu berdefinisi inovatif juga, Bang. Sudah jelas dari Pak Ignatius ini, dia kan ingin membawa kereta api ini ke arah modernisasi ya. Udah pasti diisi kepalanya itu pasti ya inovasi semua. Dia mau menghilangkan cara-cara kuno dari kebiasaan lama dari kereta api tersebut gitu. Lalu melakukan perubahan budaya kerja di internalnya yang tadi seperti Kak Syarafa bilang. Lalu juga penyesuaian organisasinya juga gitu. Demi menjawab tuntutan zaman sekarang kan. Gitu kurang lebih dari sisi adaptif dari Pak Ignatius Jonan gitu, Bang. Kolaboratif bagaimana, Bang? Ya, kalau kolaboratif itu, seperti yang saya pernah bilang tadi, dia itu pernah ngisi acara seminar di ITB. Saya tahunnya lupa. Dia pernah itu mempermasalahkan isu WC di setiap gerbong itu, kalau kita buang air itu selalu jatuh langsung ke bawah, langsung di tanah sepanjang rel kereta api. Jadi dia berinisiatif gimana caranya bikin biotank yang aman dan ramah lingkungan. Dia nggak bisa sendiri, mantan komisaris kan, nggak bisa sendiri. Jadi dia tarik para ketua teknisinya. Hasil dia tariklah tim dia buat sendiri dengan anggaran dia sendiri. Alhamdulillah, ya seperti kita rasakan sekarang gitu. Kalau kita ke Jogja, WC-nya juga udah enak, sepanjang relnya juga udah bersih. Itu berkat dari inovasi beliau juga, menarik orang-orang yang tidak terduga malah. Jadi itulah sisi kolaboratifnya beliau ya, yang menarik semua orang untuk orientasi dalam customer ini mencapai titik yang benar-benar prima. Seru juga ya obrolan kita sore hari ini ya. Kita sebagai ASN di dalam bersikap dan menjalani kehidupan yang berakhlak, kita bisa mencontoh beliau. Oke, terima kasih dan sekali lagi tepuk tangan untuk Bapak Ignatius Jona. Oke, terima kasih semua. Thank you semuanya. Thank you teman-teman. Terima kasih, Bang. Ya, sampai ketemu lagi di bincang-bincang sore lainnya.